aku akan memberikan sesuatu pandangan terhadap dirimu. Kita lihat begitu crowdednya lalu lintas. Sebentar lagi jam 5 pasti akan macet. Dan begitu banyaknya masalah-masalah yang macet di antara masyarakat yang ada. Oleh sebab itu aku akan mengulik lebih dalam. Kamu perhatikan dan kamu nikmati, supaya kamu dapat inspirasi yang luar biasa dari Think of Soul Channel. Oke. Soul Seeker, ada sebuah kata motivasi, believe in yourself, believe in your own future. You can do it as long as you believe in yourself. Ini kata-kata yang innocent, yang seolah-olah membangun kepercayaan diri sendiri, tetapi kata-kata ini sangat berbahaya. Believe in yourself. Kita beda dengan binatang. Wow, beda. Kita bukan orang-orang evolusionis yang mengatakan manusia itu cuma binatang yang pintar. Wow, beda. Gue gak percaya itu. Soul Seeker, sebenarnya manusia memiliki kapasitas akal yang daripada Tuhan. Kita unik spesies, tetapi bukan berarti kita harus percaya diri secara berlebihan. Itu tidak betul. Soul Seeker, kita hidup di dalam zaman otonom. Memang kita harus hidup secara mandiri. Apakah sebuah kemandirian membuat kita tidak mau bersentuhan, bahkan bergantung kepada orang lain? Bagaimana dengan kemandirian spiritual yang ada pada dirimu? Apakah kita lalu menjauhkan hidup kita dari berjemaat, ibadah yang mengandung janji-janji Allah, menjadikan sebuah rutinitas saja? Bahkan kita kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak dalam sebuah ibadah. What the hell? Oh my. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Betul? Amin? Sepakat? Haleluya. Gereja menjadi lembaga yang membentuk orang memiliki standar kekudusan dan kebenaran. Itu tugas gereja. Maka apabila ada orang yang jatuh dalam dosa, gereja harus berani menegur dan mengingatkannya. Pergaulan dalam sebuah gereja adalah saling menegur, saling mengingatkan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Beda dengan orang legalisme. Orang legalisme atau orang legal adalah suatu bentuk perbudakan terhadap hukum Allah yang dimodifikasi manusia. Sebagai contoh, soal hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, tetapi Yesus pada hari Sabat menyembuhkan orang, dan ini menjadi persoalan. Sikap orang legalisme terhadap LGBT, ia mengatakan bahwa itu hak asasi manusia. Yang penting mereka tidak berbuat kejahatan terhadap orang lain. Ini orang legalis. Dan orang legalis sama dengan orang Farisi yang sebenarnya sangat jauh dari kasih karunia Allah. Mengerikan loh ini. Pemahaman keliru yang berkembang di kalangan orang percaya tentang sebutan profesi selalu identik berbau sekuler dan mementingkan profit daripada pelayanan dan pengabdian. Hal ini harus diluruskan. Karena apa? Karena memang hakikat profesi juga tidak terlepas dari pengertian sebagai sebuah pekerjaan yang mengutamakan pengabdian pada masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan secara materi,
finansial bagi diri sendiri. Saya ingat kalau pada zaman waktu-waktu yang lalu, ibu saya kalau ada ART yang mau masuk, selalu ditanya, kamu harus sewiji, harus temen. Sewiji itu penuh dengan pengabdian, penuh dengan penuh dengan pengabdian, penuh dengan ketekunan, dan tidak hanya mencari uang. Karena pada zaman itu yang namanya ART itu pasti bisa betah, tinggal, bekerja sampai puluhan tahun. Karena apa? Mereka tidak memikirkan gaji, tetapi para nyonya rumah juga tidak pelit untuk memberikan keuangan, bahkan dianggap saudara atau keluarga. Ini harus diluruskan supaya ada pengabdian dalam masyarakat dan tidak mencari keuntungan secara materi finansial bagi diri sendiri. Sebagaimana stigma negatif yang melekat pada dunia kerja sekuler dan profesionalisme. Sebuah profesi sudah pasti merupakan sebuah bidang pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Di sini berarti tugas hamba Tuhan lebih tepat dipahami sebagai profesi karena menuntut adanya panggilan khusus dari Tuhan terhadap masyarakat. Harus ada pendidikan teologi. Saya harus menyelesaikan 168 SKS, itu tingkat dasar sarjana. Hal ini menjadi ketentuan di berbagai organisasi. Jika tidak boleh sembarangan diangkat, ditabiskan, memangku jabatan pendeta. Mengerti? Tidak gampang. Hal ini menjadi ketentuan di berbagai organisasi gereja. Tidak boleh sembarangan mengangkat dan mentabiskan seseorang memangku jabatan pendeta. Justru karena sempitnya pemahaman terhadap profesi pendeta dan stigma negatif membuat jemaat menolak untuk menjadi hamba Tuhan secara all out, secara all time. Saya sering mendapati ketika saya berjumpa dengan jemaat saya untuk mendorong mereka masuk dalam pelayanan sebagai pendeta, mereka selalu bilang, aduh jangan saya, belum waktunya, dan banyak sekali alasan. Memang jabatan pendeta memerlukan panggilan pribadi untuk tugas yang mulia yang dipercayakan Allah kepadanya. Bidang pelayanan Kristen adalah bidang pekerjaan non-profitable. Amin. Non-profitable alias tidak mencari untung semata-mata, dan tidak semua gereja pun dapat memberikan upah bagi para pekerjanya. Paulus melanjutkan pendapatnya tentang upah atau hak seorang pelayan atau hamba Tuhan dari konteks nats yang di atas. Demikian, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Soulseeker, analogi di atas bahwa seorang pelayan atau hamba Tuhan patut dan berhak mendapat tunjangan dan hak dari hasil pekerjaannya. Prinsip ini patut, walaupun tadi aku katakan di atas bahwa tidak semua gereja dapat memberikan upah bagi pekerjanya, tetapi prinsip ini patut dipertimbangkan mengingat kondisi dan kompleksitas medan pelayanan yang ditempuhnya. Misalkan saja di pedesaan, misalkan saja jauh di ujung pedalaman, di mana mereka pun daerahnya mengalami kekurangan. Ini sikap Paulus. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Ini sulit dipahami ya. Bahwa ia melakukan bukan menurut kehendaknya sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Ini karena Paulus bukan melayani karena kepentingan dirinya, tetapi karena tugas yang diberikan oleh Tuhan. Banyak orang tidak mau terjerat untuk menjalankan hubungan secara formal dalam agreement, treaty, covenant, deal, kontrak, engagement. Orang banyak menghindar. Begitu ada kesepakatan, perjanjian, ataupun perjanjian tertulis, kontrak, dan keterlibatan yang jelas, banyak orang mulai mundur. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa encouragement saja terhadap jemaat untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi saya tidak bisa memaksakan. Dan hal ini sulit sekali, dan hampir tidak ada jemaat yang mau menjadi hamba Tuhan. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, sangat sulit. Artinya melakukan pekerjaan yang sangat sukar, sulit ditemukan, hampir sia-sia saja untuk melakukannya. Ini yang terjadi. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai yang nantinya akan diurapi menjadi raja atau hamba Tuhan, ini memang tugas hamba Tuhan, memang tugas nabi, harus mencari kandidat pemimpin hamba Tuhan untuk menggembalakan. Dikatakannya begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Standar Tuhan itu hati. Tuhan itu melihat hati. Amin. Tuhan tidak melihat apa yang di depan matanya. Dan ini ada sebuah contoh. Ketika orang-orang melihat Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan ia tidak minum anggur, dan orang-orang berkata, ia kerasukan setan. Haleluya. Waduh, kalau ngomong seenaknya itu. Justru hamba Tuhan ini tidak minum anggur, tidak makan roti, dibilang kerasukan setan. Kemudian Yesus datang, anak manusia datang. Ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap. Pelahap itu rakus, pelahap itu dancel, bladok. Dan dia peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Aduh, itu loh. Aduh, jadi hamba Tuhan itu berat toh? Aduh, sakit sekali. Jadi hamba Tuhan memang berat. Tetapi hikmat atau kepandaian kebijakan rohani yang dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Jadi hanya bisa dinilai secara hikmat Tuhan. Makanya ketika melihat Yohanes Pembaptis, waduh, ya kerasukan setan, tidak makan roti, tidak minum anggur. Lihat Yesus yang makan minum, dikatakan ia pelahap, dia rakus, sahabat orang berdosa. Orang umum menilai jadi serba salah, serba asketik. Asketik itu sebuah paham atau ajaran meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawi dan materi. Paham ini memandang bahwa keterikatan terhadap dunia dapat belenggu dan menjadikan penghalang bagi manusia dalam usahanya mencapai kebaikan dan keselamatan. Haleluya. Kelihatannya betul, tapi kalau dia memahami ini sebagai dasar utama untuk melihat orang, jadi serba salah. Memang orang-orang asketik selalu memandang seperti itu, orang-orang yang bersifat duniawi. Makanya Yesus dikatakan bersifat duniawi karena dia minum dan makan, pelahap. Haleluya. So seeker, hamba Tuhan yang miskin dibilang tidak diberkati. Hamba Tuhan yang kelihatan kaya dikatakan duniawi. Haleluya. Aku bingung jadi pendeta. Jadi pendeta aku pakai yang sederhana, pakaiannya biasa, dibilang saya ini orang miskin, tidak diberkati Tuhan. Jauh dari berkat. Jauh dari berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Haleluya. Sementara kalau aku pakai pakaian yang bagus, aku berwibawa, pakaianku keren, bau harum, aku dibilang apa?
duniawi. Haleluya. Saya kadang-kadang berpikir, saya tak pakai cat rambut warna-warni, pakai baju warna-warni, nanti dibilang apa saya nggak tahu. Bukan hanya duniawi, calon neraka. Jadi di situ hanya bisa dibenarkan secara hikmat, karena hikmat itu melihat dengan kepandaian dan kebijakan secara rohani. Jadi artinya melihat dengan mata hati. Soul seeker sebenarnya apa sih yang kita bisa tahu bahwa kita ini dipanggil Tuhan atau tidak? Bagaimana cara kita memahaminya? Soul seeker, aku bertanya, pernahkah kamu dalam hidupmu melihat seseorang dan muncul belas kasihan yang luar biasa, dan ada satu dorongan yang kuat dalam hatimu untuk menolongnya, dan bahkan harus menolongnya? Apakah ini emosi sesaat? Apakah perlu pertimbangan ketika dalam dirimu ada sesuatu yang baik untuk menolong orang? Apakah kamu kebas-kebaskan, lalu ini bukan hati saya, ini bukan pola hidup saya? Soul seeker, ketika ada hati yang baik yang menyentuh hatimu, mata hatimu, ketika engkau melihat orang yang menderita dan engkau ingin menolongnya, itu bukan datang dari dirimu sendiri, tetapi datang daripada Tuhan. Amin. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Orang yang menutup pintu hati, bagaimana kasih Allah bisa menetap dalam dirinya? Ini sebuah proses yang harus dilewati semua orang. Membuka pintu hati untuk menolong dalam kondisi kita memiliki harta duniawi. Kan dikatakan di situ memiliki harta duniawi. Yang ditolong pun adalah lingkaran saudaranya, lingkaran familinya. Menutup pintu hati berarti engkau tidak akan mampu kalau itu bukan kasih Allah. Karena kasih manusia terbatas, karena kasih manusia perhitungan, karena kasih manusia perlu penelitian. Tetapi kalau kasih Allah itu tidak ada batasnya. Dia ingin menolong. Kadang kita pakai ukuran ketika memberi dengan ukuran damai sejahtera. Kalau parameternya damai sejahtera, seolah-olah damai sejahtera itu hanya satu keyakinan keikhlasan. Sangat kecil, sangat rendah, soul seeker. Damai sejahtera bukan seperti itu. Nilainya berapa ketika engkau membantu? Kalau engkau hanya membantu 5.000, engkau dapat melupakannya. Kalau engkau 50.000 biasa. Kalau engkau membantu 300 juta, mungkin engkau bisa sedikit mengingat. Tapi kalau engkau membantu sampai puluhan miliar, engkau pasti ingat dalam hidupmu. Dan itu yang kulakukan. Aku bantu berikan 22 miliar terhadap anak rohaniku untuk sebuah pekerjaan. Aku ingat. Tetapi sampai detik ini, sudah 10 tahun lebih, aku tidak pernah menelponnya. Aku tidak pernah WA dia. Artinya apa? Apa yang kuberikan itu bukan ukuran damai sejahtera. Damai sejahtera hanya 5.000, itu aduh, itu kecil, Bu. Tapi waktu ku berikan puluhan miliar, 22 miliar, itu besar bagi saya. Dan saya tidak memiliki uang setelah itu. Tetapi saya memberikan karena damai sejahtera yang mendorong, yang menyuruh saya, yang memerintahkan saya. Sebuah komando yang daripada Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Artinya damai sejahtera Tuhan itu memerintah di dalam hatiku, memerintah dalam hatimu. Pemerintahan Tuhan diwujudkan pada damai sejahtera. Memerintah suatu kepatutan, keharusan, suatu kewajiban, prasyarat
pro kondisi fardu dharma itu diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang merupakan kepatutan, kepantasan, kelayakan dalam segala bidang yang Allah perintahkan dalam kita. Tolongan dengan damai sejahtera adalah tanpa syarat, tanpa melihat kondisinya. So, seeker ini bukan sebuah pencitraan diri loh. Segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas kepatutan yang juga berlaku dalam masyarakat. Memang waktu saya memberikan karena Tuhan yang memerintahkan itu. Jadi bukan kalau saya ya paling tak kasih berapa, saudara. Paling tinggi ya 10 juta. Tapi begitu Tuhan perintahkan, berikan. Dan Aduh, sakit sekali. damai sejahtera itu yang menuntun aku untuk melakukan, untuk mengasihi sesamaku manusia. Dalam sebuah kepatutan yang ada di masyarakat, sesungguhnya berbasiskan dari kepatutan hukum Tuhan. Soul Seeker, mengapa dihubungkan dengan membuka pintu hati? Karena proses Tuhan itu untuk melihat kedalaman hati, sehingga orang bisa membukakan pintu hatinya terhadap penderitaan orang lain. Dikatakan tadi bahwa memiliki harta duniawi artinya berada dalam kelimpahan, dalam keadaan berlimpah-limpah. Ini bicara keseimbangan hidup dan keadilan. Ini yang dibicarakan Paulus, di mana dikatakan sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan. No way. No. Tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. How come? Bagaimana ini? Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Ya, itu betul. Tetapi dikatakan agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Artinya orang yang di dalam kelimpahan pun ada kekurangan. Mungkin bukan uangnya, tetapi kekurangan sisi hidup berdharma, sisi hidup menolong orang lain. Sehingga ada kepincangan sosial dalam hatinya. Maka dikatakan supaya kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Artinya orang lain yang akan menyatakan bahwa kamu orang baik. Maka ada orang lain yang mengatakan bahwa kamu orang yang dermawan. Maka ada orang lain yang mengatakan bahwa kamu orang yang suka menolong. Sehingga tidak ada fitnah di sana. Engkau dikatakan sugih blegedu neng pelit. Tidak. Engkau dikatakan engkau kaya raya tetapi pemurah. Amin. Itu yang luar biasa. Basically, kasih itu berkaitan dengan pintu hati. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah melihat hati yang bisa ditempati damai sejahtera. Kita akan melihat sikap hati Yesus ketika dalam menit-menit di mana dia akan dibunuh dan disalibkan. Di dalam doanya di Taman Getsemani dikatakan, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini sikap hati yang diperintahkan oleh damai sejahtera. Dalam situasi yang berat, dalam situasi yang tertekan begitu berat, Yesus maju, tetap maju, bukan mundur. Halo, banyak orang dalam masalah malah mundur pelayanan. Ini tetap maju, walaupun maju sedikit, tetap memberanikan diri berhadapan dengan Tuhan, tetap bertanya, lalu sujud, menghormati Tuhan dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
Ini sebuah permohonan diri, penawaran lewat doa untuk tidak melakukan terhadap ketentuan firman Allah yang harus dijalaninya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Kita melihat sikap Yesus di sini. Apa yang terjadi dalam sikap hati Yesus saat disalibkan? Ia terus mengampuni. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni tanpa syarat, forgiveness unconditional. Saudara, soul seeker, engkau harus mengampuni, forgiveness unconditional. Bukan mencari kondisi, oh dia sudah minta maaf, ya saya ampuni. Oh dia sudah kapok, ya saya ampuni. Tidak. Forgiveness unconditional. Suatu perkataan yang harus dikatakan Yesus pada detik-detik kematiannya. Pada saat dying, sekarat, ia masih memikirkan orang lain. Ia masih mintakan di hadapan Bapa di surga dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membunuhnya, pada orang-orang yang membencinya. Kita harus mengampuni karena hatimu mewadai damai sejahtera. Bagaimana kasih Allah dapat tetap bekerja? Engkau harus mengampuni. Saudara ingat jawaban Yesus terhadap Petrus? "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Dan Tuhan berfirman, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali." Kalau di Indonesia 3 kali ya. Udah tak ampuni, wis tak kai ngapura ping 3. Kalau ini 7 kali. Tetapi Yesus katakan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Sampai batas yang tidak terhitung. Forgiveness unconditional. Bagaimana situasi hatimu? Apakah masih terus bergumul dalam kau memberi pengampunan? Engkau masih klutak-klutuk, bingung. Ampunilah yo. Yo mesaken delok rupane ini kadang delok kelakuane jelek. Engkau masih bergumul. Banyak orang yang hidupnya hanya terus-menerus bergumul untuk dirinya sendiri. Orientasinya pada pergumulan diri sendiri. Masalah pendidikan anak, dia bergumul. Masalah keuangan, terus bergumul. Dari dulu sampai sekarang bergumul terus. Masalah keluarga, bergumul. Aduh, masalah pekerjaan, bergumul. Masalah kantor, bergumul. Bergumul terus bergumul. Kalau kehidupanmu masuk dalam lingkaran setan yang hanya terputar-putar dengan kebutuhan dan permasalahan hidupmu, hal ini tidak memungkinkan kamu menjadi hamba Tuhan. Tetapi jika ia mengizinkan melepaskan semua beban masalah diri dan mengambil beban orang lain, inilah yang dinamakan panggilan Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Pelayanan itu menjadi hamba. Menjadi hamba. Ketika engkau menjadi hamba, ketika engkau ambil derajat sebagai hamba, orang yang di bawah, engkau akan dapat memenangkan sebanyak mungkin orang menerima keselamatan dan mujizat Tuhan. Saudara, banyak orang pikir jadi hamba Tuhan harus kaya, harus mentereng, harus wah. Tetapi Paulus katakan, aku orang bebas. Aku bisa aja jadi kaya, tetapi aku menjadikan diriku menjadi hamba semua orang. Supaya apa? Motivasinya apa? Apa yang ada di balik alasannya? Dia mau menjadi hamba semua orang karena supaya ia boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Berarti orang akan lihat kerendahan hatimu.
Halo, jadi hamba Tuhan harus dilihat kerendahan hati. Mau menyapa, mau jabatan tangan, mau menegur, mau mengampuni 70 kali 7 kali. Amin. Amin. Amen. Amin, harus amin. Amen. Harus amin. Kalau engkau menjadi hamba Tuhan harus amin. Amen. Makanya saya lihat orang yang terus bergumul dengan kehidupan sampai pada hari tuanya tetap ada pergumulan, tidak pernah berhenti. Lalu dia baru bicara, Pak Daud, saya pengen pelayanan. Oh ya, mari Pak, saya ingin suap pendeta. Oh mari Pak, silakan, saya ingin jadi hamba Tuhan. Aduh Pak, kalau jadi hamba Tuhan dengan umur yang sudah tua begini ya tidak segampang itu. Seseorang diterima menjadi pendeta, diangkat, ditabiskan dalam sebuah organisasi gereja. Tidak semudah itu. Jadi perlu jenjang-jenjang karier yang dari awal hingga sampai pendeta penuh itu butuh waktu, butuh pernyataan orang lain, butuh wujud kebenaran pelayanan yang kau lakukan. Jadi tidak mungkin. So seeker, satu domba dicari, ini bukan sebuah institusi kelembagaan gereja, tetapi ini berbicara panggilan hati seorang hamba. Amin. Panggilan hati seorang gembala, di mana dia mencari domba yang tersesat. Yang 99 ditinggalkan, dia cari yang satu ini. Karena itu panggilan seorang gembala. Orang gila di Gerasa atau Gedara, ini bukan sebuah institusi kelembagaan gereja, tetapi ini berbicara panggilan hati seorang gembala. Amin. 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 So seeker, dengan sikap yang rendah hati, dengan sikap mengambil rupa seorang hamba, bukan orang kaya, orang penting, orang menjadi orang hebat. Tidak, menjadi hamba bagi manusia. Di situ engkau akan dapat memenangkan sebanyak mungkin orang datang kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, I like him. Amin.